Kakak minum sendirian tidak kesepian? Sudah pagi, kakak pergi kerja ya. Dasar adik, sampai jumpa. Ah, kalau minum nanti, ingat jaga diri baik-baik. Aku juga ingatkan kakak, lain kali minum bareng adik ya. Mau pergi tidak semudah itu. Maaf, pria milik kakak tidak akan tidur kedua kalinya. Ini prinsipku. Wanita yang pernah kusentuh, hanya bisa jadi milikku. Ini juga prinsipku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kakak, kalian? Erme, kenapa kau datang? Kakak, kau tidak pulang semalaman. Kami cari kakak di mana-mana. Ada gempa, cepat ikut aku. Aduh. Bajingan, lepaskan adikku. Ini kan gempa, aku bawa kalian pergi dari sini. Lepaskan aku. Yetian, Kakak, Yetian, tidak boleh mati. kakak, Asal kau tidak mati, aku akan selalu menemanimu. Yetian, kakak, tenang dulu. Xiao Tian mungkin tidak bisa selamat. Ah, cepat lari. NAK, asal kau mau jadi muridku, aku selamatkan kau. Akhirnya kembali. 3 tahun berperang, tak terkalahkan, menguasai 4 penjuru, tak ada yang berani melawan. Kakak-kakak, si adik nakal sudah kembali. Kalian baik-baik saja? Tua bangka, 7 wanita itu transfer uang setiap tahun. Uangnya mana, hah? Aku tanya kau, jangan pura-pura tuli. Uang orang tua saja mau? Masih manusia tidak? Kau siapa? Berani menendangku. Ada masalah? Mau ditendang lagi? Ini urusanku, jangan ikut campur. Urusanmu? Nah, dia namanya Zhu Jianshen. Anak angkat yang kutemukan, dengar tidak? Jangan ikut campur, pergi sana. Tua bangka. Karena kau memungutku, seharusnya kau memberiku yang terbaik. Bermain enak, kau tidak bisa memberiku yang terbaik. Untuk apa kau memungutku? Uang dari 7 wanita itu mana? Kartu ATM di mana? Apa, mau dibawa ke liang kubur? Kamu anak durhaka. Lihat dirimu, sudah tua bangka. Berapa lagi kami hidup? Diam kau. Awas mulutmu kusobek kalau tidak diam. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Aku memang mau ikut campur. Mau apa? Baik, aku beri kau kesempatan. Hari ini kebunuh kau dulu. Ayo. Pukul sini, pukul. Kenapa berhenti? Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini dewa turun pun. Aku tetap akan membunuhmu. Kau, Yi Tian? Kenapa kau masih hidup? Kau sangat berharap aku mati. Aku bermimpi ingin kau mati. Gempa itu, rumah runtuh, kenapa kau masih hidup? Selama ini aku berusaha keras menyenangkan ke-7 wanita itu. Tapi mereka bahkan tidak mau menatapku, hati mereka hanya ada kamu. Apa yang kurang dariku dibandingkan kamu? Hey, katakan saja jernia, APA kau sudah tidur dengan mereka semua? APA? Hari ini aku akan mewakili kakak-kakak. Memberi pelajaran untukmu, dasar sampah. Mulut kotor. Kalau gempa itu adalah takdir, hari ini aku akan mewakili langit. Menghabisi kamu. Kau ingin tahu apa bedamu denganku? Aku manusia. Kau cuma binatang. Siapa yang kau sebut binatang? Ya kau. Anak muda, kamu. Kamu benar-benar Yetian? Aku kembali, ini benar aku. Xiao Tian, benarkah itu kamu? Xiao Tian. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Sekarang aku tidak perlu menderita lagi. Aku pikir 3 tahun lalu kau sudah kubunuh. Kakek. Apa kakek menyembunyikan sesuatu dariku? Gempa 3 tahun lalu bukan bencana alam. Tapi ulah manusia, benar kan? Biarkan masa lalu berlalu. Yang penting kau masih hidup. Kakek, jika kakek benar-benar merasa bersalah padaku, tolong katakan yang sebenarnya, ya?
3 tahun lalu, bos grup Yongfei menemui aku. Xiao Tian. Kau tidak apa-apa? Grup Yongfei. Hampir membunuhku. Hampir merenggut ketujuh kakakku dariku. Tagihan ini. Bagaimana cara menghitungnya? Xiao Tian, aku beritahu ini. Jangan pernah melakukan hal bodoh, janji sama kakek, oke? Jangan selidiki hal-hal masa lalu lagi. Kakek, tenang saja. Aku tahu batasnya. Kakak-kakakmu pasti sangat senang tahu kamu masih hidup. Kakak-kakakku baik-baik saja. Baik-baik saja, mereka punya karir masing-masing. Setiap tahun mereka mengirimiku uang. Kakek, kumohon, beri aku 500.000. Aku benar-benar butuh uang ini, anak durhaka. Berani-beraninya kamu bicara soal uang denganku. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Kamu apa kamu? Kamu di luar lagi berbuat onar ya? Aku punya utang judi. Mereka bilang, kalau tidak dilunasi dalam 3 hari, tanganmu akan dipotong. Cai petong antak makanan anjing. Kupukul kamu anak nakal. Aku tahu salah. Aku benar-benar tidak punya cara, aku sangat butuh uang ini. Kamu membesarkanku dari kecil, kamu tidak bisa melihat aku mati. Kamu mau bikin aku mati. Zhu Jianshan, aku sudah memperingatkanmu. Jangan bikin kakek marah. Demi kakek. Aku bantu kamu sekali lagi. Kalau berani pakai uangku untuk judi lagi, kupatahkan kakimu. Terima kasih, kakak. Kak, Kamu, Kak. Beberapa tahun lagi aku nikahi kamu, ya? kamu Ye Tian? Ziki, dia adikmu Yitian. Dia kembali. Ye Tian. Kak, aku kembali. Benar-benar kamu, Ye Tian? Kakak sangat senang kamu kembali. Kakek. Aku harus kembali ke grup Tianqi. Lain kali aku datang lagi. Karir lebih penting, aku baik-baik saja. Kalau Zhu Jianshan datang minta uang lagi, jangan lupa beritahu aku. Ikut aku, ada yang mau kubicarakan. Bicaralah, apa tujuanmu mendekati kakek? Kak, apa maksudmu? Aku tidak paham. Jangan pura-pura. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong, sebutkan jumlahnya. Kalau kamu tahu aku palsu, tadi di depan kakek. Kenapa tidak membongkarku? 100.000 cukup? Kalau tidak, tambah 100.000 lagi. Jangan bicara soal uang dulu. Begini, kamu bawa aku ke suatu tempat. Aku searah denganmu. Bos Sao, aku cuma cari makan. Harap kamu mengerti. Apa maksudmu? Singkatnya, aku ingin mengambil beberapa foto bersamamu. Asal kamu kooperatif, aku jamin tidak akan menyakitimu. Bos Sao, kamu orang yang pintar. Harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Bocah, hari ini kamu beruntung. CEO ini. Berapa banyak orang yang memimpikannya? Karena kita searah. Hari ini, aku akan memberimu pemandangan yang luar biasa. Kamu berkolusi dengan grup kacang hijau? Bos Sao memang orang yang pintar. Aku ini orangnya selalu sayang pada wanita. Terutama pada Dewi, seperti kamu yang tinggi di atas. Jadi, tolong lepaskan pakaianmu sendiri. Berani kamu? Kamu pikir aku tidak berani? Jika aku yang melakukannya. Bukan cuma foto yang akan terjadi. Hahaha. APA, now bantajia lepas baju? Berani ganggu kakakku? Mau coba rasanya hidup lebih sakit dari mati? Bocah, jangan tidak tahu terima kasih. Lepaskan. Kalau aku tidak melepaskan, Sudah gratis lihat cantik, masih kurang? Mau tambahkan cerita cinta kakak adik? Ah. Kamu tunggu saja. Kamu?
Kamu siapa sebenarnya? Kakak. Jangan macam-macam ya. Kakak. Yetian, benar-benar kamu? Kakak pikir tidak akan bertemu lagi. Kakak jangan buru-buru. Aku pakai celana dulu. Ah, malu apa sih? Kakak kan sudah pernah lihat. Tidak, aku harus pakai celana dulu. Jangan pakai celana dulu. Kasih tahu kakak, mau makan apa malam ini? Terserah. Kakak, naik mobil. Adik, kamu kemana saja selama ini? Kok berubah banget? Dulu aku diselamatkan oleh Shifu, lalu berlatih bersamanya di gunung. Sampai sekarang. Di gunung aku belajar banyak sekali ilmu bela diri. Kamu kebanyakan baca novel ya? Cerita dongeng aja. Kalau kakak mau dengar, nanti malam datang ke kamar kakak. Urusan malam nanti dibicarakan malam. Urusan malam nanti dibicarakan malam. Kakak-kakakmu yang lain pasti sangat senang kalau tahu kamu masih hidup. Aku bisa hubungi mereka untukmu. Mau? Rahasia dulu. Aku akan menyambangi mereka satu persatu, memberi kejutan. Dasar adik nakal. Kamu semakin jahat saja. Pintu tidak dikunci. Masuk saja. Kamu siapa? Ini bukan tempat untukmu. Cepat keluar. Kakak, ini aku Yetian, aku pulang. Kamu, Xiaotian? Kakak, Xiaotian. Dulu salahku, kalau saja aku tidak mengatakan itu padamu. Kamu tidak akan pergi minum dengan kakak besar. Tidak akan. sudah lewat, Kak. Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Lagi pula, aku tidak tega meninggalkan kakak. Tuhan mana mungkin mengambilku. Xiaotian, kamu benar-benar sudah dewasa. Ayo, biar kakak lihat kamu baik-baik. Kakak, aku tidak akan pergi lagi, akan selalu menemanimu. Oh ya, kamu sudah bertemu kakek? Sudah. Aku belum makan, Kak. Aku datang ke wilayahmu. Harusnya kakak traktir aku dong. Baiklah, dasar kamu cerewet. Oh, kebetulan aku juga belum makan. Ayo, kita cari tempat makan enak. Oke. Astaga, tidak salah lihat kan? Chen Xiaoying ternyata bergandengan tangan dengan pria ini. Wah, cowok ganteng, siapa dia? Ini bakal seru nih. Pasti ada yang cemburu nih. Bete banget. Halo, Xiaoying, kamu sudah makan? Aku belum makan, kita makan bersama yuk. aku sudah makan, kamu makan sendiri saja ya. Sudah dulu. Xiaoying, HM, ini siapa? Wang Wenxiang, jangan salah paham. Xiaotian, dia adalah. Aku suaminya. Halo, namaku Yetian. Suamai? Dasar anak kecil, kamu pikir kamu siapa? Xiaoying bisa kamu sentuh? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Aku suka cara bicaramu. Tapi setiap kata yang kau ucapkan, harus siap menanggung konsekuensinya. Konsekuensi apa? Tidak ada. Hanya ingin menamparmu. Berani beraninya kau pukul aku. Kau tahu aku siapa? Wang Wenxiang, adikku selama ini. Sudah banyak menderita di luar, jangan salahkan dia. Dan antara kita tidak mungkin, sekarang tidak mungkin. Nanti juga tidak mungkin. Tidak mungkin, Qian Xiaoying. Aku mengejarmu selama 5 tahun, sekarang kamu tega sekali. Jangan pikir dengan dekat si tampan, kamu bisa lepas dariku. Tidak mungkin, kalian tunggu saja. Kak, siapa ini? Cuma anak orang kaya, kenal di pesawat. Sering ganggu aku, Kalau bukan karena ayahnya, aku sudah bicara kasar. Tapi sekarang dia semakin keterlaluan. Sudahlah, ayo kita makan. Oke. Ayo minum lagi, jangan meremehkan adikmu.
Oak, kakak temanimu minum sampai puas. Hei, berani macam-macam dengan Wang Shao, kamu pikir konsekuensinya? Hari ini, kami akan tunjukkan pada kalian. Yes, bawa perempuannya, pukuli yang laki-laki sampai babak belur. Kalian berani sentuh adikku sedikit saja. Aku akan habisi kalian, atau aku bukan Kian. Kak. Berdiri tegak. Oak, Urusan laki-laki. Pukul aku. Petugas barat surgawi pun tidak berani lancang di depanku. Kamu siapa? Mau lari kemana? Sampai jumpa di gerbang surga. Neraka muncul. adik. Sungai lupa di seberang. Roh kembali. Adik, jangan tidur di sini. Xiaotian, cepat mandi. Ih, Xiaotian, kenapa kamu mencubitku? Aku mau tidur. teleponmu. Siapa yang telepon larut malam begini? Siapa? Kakak kedua, kenapa kamu begini? Ada masalah besar tidak bilang, adik ketiga. Masalah APA? Jangan-jangan kamu mau sembunyikan dariku juga? Ah, adik ketiga, kapan aku pernah sembunyikan sesuatu darimu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak ingat APA tentang kejadian tadi malam? Tadi malam. Ah, tadi malam aku mabuk berat. Aku benar-benar tidak ingat APA. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Kamu di mana? Ah, villa. Rumah. Tangga di rumah ya. Kak, kalian sedang apa? Tidur-tiduran di sini? Bangun, ikut aku. Kamu mau apa sih? Ah, Semei. Aku mabuk tadi malam, kepala pusing banget. Biar aku tidur lagi dong, please. Sanmei, kenapa kamu datang? Erjie, kamu kan biasanya tenang dan bijaksana. Kok bisa melakukan hal seperti ini? Cepat beritahu aku. Apa itu benar kamu yang memukuli mereka sampai cacat? Aku yang memukuli mereka sampai cacat? Aduh, aku ingat sekarang. Oh, aku tadi malam bersama Bamei, minum-minum bersama. Sepertinya ada yang cari masalah, lalu Bamei yang membunuh orang itu. Oh tidak. Sepertinya aku yang membunuh orang itu. Kamu ngomong apa sih? Bikin aku panik saja. Kita kan cuma 7 bersaudara, mana ada Bamei? Benar tidak kamu yang memukuli mereka sampai cacat? Kamu sedang menutupi siapa sih? Ah, dengarkan aku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus tenang. Dengarkan aku, Pelen, ya? Katakanlah, asal bukan itu, semuanya bisa dibicarakan. Bukan aku. Aku rasa mungkin Bamei. Bamei? Jangan ngaco dong. Bamei sudah meninggal 3 tahun lalu. Kak, aku penekat. Jangan nakut-nakutin aku. Ini kan bukan sekitar hari Qingming. Ngomong apa sih? Arwah Bamei kembali. Ah, arwahnya kembali? Ya ampun, kamu bikin aku bingung sekali. Maksudku, Bamei benar-benar kembali. Beneran nih? Jangan-jangan lagi ada yang operasi plastik. Dan menipumu lagi. Bukan. Ayo, ikut aku. Cepat lepas celananya. Urja. Ini kan suamimu sendiri. Tega banget mau memberikanku? Ah, kamu pikir apa sih? Aku suruh kamu lepas celananya. Aku tidak punya hobi aneh seperti itu. Kamu masih belum mengerti maksudku. Ah, sudahlah, aku sendiri saja. Itu aku keluar dulu. Kalau sudah selesai, panggil aku. Tidak boleh, jangan pergi. Kamu harus lihat di sini. Oh, harus lihat juga? Aduh, kalau kamu tidak lihat di sini, aku lepas celananya buat apa dong? Oh, Kak, aku tidak mau lihat deh. Kalau kamu suka gaya seperti ini, aku bisa bantu merekamnya. Rekam apa sih? Malu-malu apa sih? Kan kamu sudah pernah lihat. Oh, aku pernah lihat? Lihat, chandelier here. Oh. Wah, benar-benar Bamei. 3 tahun tidak bertemu. Jadi lebih ganteng dari dulu. Aku tahu harus bagaimana. Kak, tenang saja, Sanmei. Aku tahu kamu pintar. Tapi di antara kita, cuma ada satu adik laki-laki kesayangan. Jangan sembarangan, ya? Santai, aku tahu batasnya. Siapa yang berani neko sama dia? Aku bakal duluan. Dik, aku duluan, ya? Oke, jaga baik-baik Xiaotian. Tadi malam minum sama adik kedua. Nggak ngapa-ngapain?
Kakak cemburu? Jangan banyak omong. Aku ada urusan mendesak, datang ke kantor. Oke. Kak, panggil aku buru-buru, rindu, ya? Kakak mau lihat kamu tiap hari. Kebetulan ada posisi wakil direktur di perusahaan. Mulai sekarang, kamu kerja di sini. Kak, aku ini orangnya santai, nggak suka kerja jam-jam kantor. Nggak apa-apa, cuma titel doang. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja sama Meng Yao. Kebetulan, Meng Yao juga udah datang. Aku kenalin seseorang. Ini adikku, Ye Tian. Aku mau dia jadi wakil direktur perusahaan. Gimana pendapatmu? Bos Hao, ada satu hal. Aku nggak tahu harus ngomong atau nggak. Kita orang dalam, ngomong aja langsung. Perusahaan mau cari pendanaan, manajemen sebaiknya jangan diganti sembarangan. Apalagi posisi seperti wakil direktur, lebih baik kosong. Daripada diisi sama orang seperti Tuan Ye. Jelaskan alasannya. Ada gosip. Apa kamu juga mikir dia itu gigolo yang aku pelihara? Bukan cuma aku, semua orang di perusahaan. Pikirannya sama. Gosip berhenti di orang bijak. Mulai sekarang, Ye Tian adalah wakil direktur grup Tianqi. Kamu antar dia keliling lihat-lihat lingkungan. Bos Hao, masa ngasih gigolo kayak gini? Atur perusahaan? Bisa ganggu pendanaan perusahaan. Udah, nggak usah ngomong lagi. Keputusanku, nggak ada yang bisa ubah. Pergi. Berdiri. Aku nggak tahu pakai cara apa. Kamu bohong di Bos Zhao. Tapi kuberitahu. Jauhi dia. Orang biasa kayak kamu, pakaian biasa. Aura biasa, orang miskin, nggak pantas sama dia. Bahkan nggak pantas jadi gigolo. Sebelum ngarep sama yang tinggi, timbang dulu. Kamu ini seberapa berat? Kalau kodok, ya jam aja di lumpur. Jangan mimpi langsung sukses. Tulai, ya? Ngomong sama kamu. Nggak dengar? Apa yang harus dilakukan? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu berhenti. Ulangi lagi, kamu berhenti. Meng Yao, Dengge Cici. Baru-baru ini membawa seorang pria tampan ke perusahaan. Benarkah? Yo Xiao, dari mana dengar kabar burung ini? Karakter Bos Xiao. Kamu kan tahu, mana mungkin dia tertarik dengan orang seperti itu. Aku tahu pasti, Kiki tidak mungkin suka dengan pria tampan seperti itu, kan? Entah apa yang dipikirkan Bos Xiao. Bisa tertarik dengan pria tampan seperti itu. Hahaha, dibandingkan dengan Yo Xiao, dia itu apa? Kamu mencari aku? Siapa kamu? Kenapa aku harus mencari kamu? Aku adalah pria tampan yang dibawa pulang kakak Kiki. Apa katamu? Yetian, ngomong apa sih? Bos Xiao tidak ada hubungannya denganmu. Ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Aku dan kakak Kiki pagi ini datang ke perusahaan. Banyak orang yang melihat. Nak, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Ulangi hubunganmu dengan Kiki. Dia adalah wanita Yetian. Kamu masih berani ngomong sembarangan. Percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Jangan kira karena kamu teman kakak Kiki. Aku tidak berani memukulmu. Zhou Xiao, Zhou Xiao. NAK, kamu sangat sombong. Tahu tidak siapa aku? Siapa kamu ada hubungannya denganku? Perlu aku tahu? Aku rasa kamu perlu tahu. Aku dari keluarga Yo. Belakangku ada keluarga Yo Jiangnan. Keluarga Yo Jiangnan? Hebat ya? Keluarga kami adalah pemasok terbesar untuk grup Tianqi. Cukup aku hentikan pasokan. Bisakah grup Tianqi tetap beroperasi? Jangan bilang keluarga Yo Jiangnan, bahkan keluarga kaya dari ibu kota datang. Tidak berani bersikap seenaknya di depan Yetian. Kamu keluarga Yo. Dari mana dapat keberanian? Yitian, lepaskan sipat. Kamu tidak takut mati? Lepaskan sipat. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan ikut campur di depanku. Aku tidak mau buang waktu. Aku mau temui Kiki. Shen Meng Yao, di mana Cici? Aku di sini. Kiki, kamu datang tepat waktu. Katakan. Anak ini siapa sih buat kamu? Dia siapa buatku? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda Yo. Tidak ada hubungannya. Zhao Ziki, jangan lupa.
Kelompok Tianqi bisa sampai seperti sekarang, di belakangnya tidak lepas dari Panchuan Kalau Arga Zhao. Apa kamu memaksaku untuk memutuskan kerjasama? Terserah kamu. Kamu tunggu saja. Tuan Zhou, Boss Zhao. Kakak, beri aku 5.000 lagi, aku janji. Ini yang terakhir kali, sungguh. Kamu lagi? Lagi-lagi terakhir kali. Aku jijik melihatmu. Kakak. Kakak, Kakak, maafkan aku. Xiaotian, kamu ngomong apa sih? Ini bukan salahmu. Kak, posisi wakil direktur ini tidak cocok untukku. Kamu terganggu dengan omongan mereka? Kita berdua kakak adik, jalani hidup dengan jujur, ngapain peduli dengan omongan orang lain? Bukan begitu, Kak. Aku cuma ingin jadi suami rumah tangga, cuci baju dan masak untukmu. Baik, nanti baju kakak semuanya kamu yang cuci. Kak, besok ada konferensi pers ya? Kenapa? Aku rasa Yomingbo dan yang lain tidak akan diam begitu saja. Pasti akan datang membuat masalah lagi. Ayo, pulang. Kak, rumah sebesar ini, kamu tinggal sendirian? Kakak-kakakmu yang lain sedang sibuk, jarang pulang. Bagaimana kalau malam ini aku panggil mereka di grup? Selain kakak kedua dan ketiga yang tahu aku pulang, kakak-kakak yang lain belum tahu. Aku ingin memberi mereka kejutan satu persatu. Xiaotian, kamu duduk dulu di ruang tamu, nonton TV. Aku masak untukmu. Jangan repot-repot, Kak. Masak yang sederhana saja. Masa sederhana? Kamu baru pulang. Kakak masak yang enak untukmu. Waktu kakek memungut kita, rumah sangat miskin. Kak, masak sayur untukku ya. Rindu rasa masa kecil. Baiklah, kakak masak sayur untukmu. Kakak, masakanmu masih enak banget, udah lama gak makan. Sesuatu yang sana ini. Kalau kamu suka, kakak masakin kamu seumur hidup. Beran? Uh, Kak, biar aku aja, tanganmu halus banget. wah, Xiaotian kita udah gede ya. Udah bisa bikin cewek seneng. Kak, kamu masih ingat malam itu? Kita berdua. Cepetan cuci piring, aku mau mandi. Kak, Jangan tanya lagi. Ada, aku taruh di laci. kamu taruh di mana? Di kotak kue bulan, bukan aku yang taruh. Waktu itu, Kimei kasih aku kotak kue bulan, udah ada di situ. Beli kue bulan dikasih itu juga. Aduh, jangan tanya lagi. Cepetan ambil. Kak, sebentar, bentar lagi selesai. Adik, malam ini mereka nggak pulang. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Masa nggak buru-buru sih? Kita matiin lampu dulu. Kamu salah paham ya? Hah? Kakimu kan jatuh, aku mau kasih antiseptik. Antiseptik? Biar aku sendiri aja. Jangan gerak-gerak. Nakal banget. Bangun nanti, jangan lupa. Makan sarapan bikinan kakak ya.
Apa perintah Raja Naga? Bawa laptop Emma Ziwan untukku. Aku mau semua file di laptopnya. Siap, Raja Naga. Ziwan, kamu kerjasama dengan grup Ludo ya? Ada hubungan gelap? Betul, ini semua aku yang lakukan. Zhao Ziki, sekarang aku berhenti. Emma Ziwan. Berani ganggu wanita Yetian. Kayaknya kamu belum tahu cara nulis huruf S. Handren Huayang, Zhang Wei. Format pada Raja Naga. Kamu dapat info cepat juga ya? Aku punya teman, dia pesen banget. Kamu harus jaga baik-baik Raja Naga. Jaga. Dia menyuruhmu untuk menjilat aku, ya? Zhang Wei tidak berani. Entah itu merawat atau menjilat. Kamu datang tepat pada waktunya. Siap melayani perintah Tuan Naga. Sekarang ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Gempa bumi 3 tahun lalu, aku curiga ada hubungannya dengan grup Yongfei. Fokuskan penyelidikan pada penanggung jawab mereka. Selain itu, perusahaan kakakku, grup Tianqi. Besok akan mengadakan konferensi pers, aku harap kamu bisa memberikan contoh yang baik. Baik Tuan Naga. Wah, anak muda ini cukup pandai bermain. Sangat senang, kalian semua bisa hadir hari ini. Di konferensi pers grup Tianqi. Produk pertama kami hari ini adalah Rose Revitalizing Essential Water, meresap lapisan kulit dalam 10 detik. Oke, lagi. Kami tidak tertarik dengan produk perawatan kulit baru grup Tianqi. Ada kabar yang mengatakan, Bos Hao mengorbankan karyawan lama demi mengangkat si wajah imut. Apakah kabar ini benar? Maaf, belum saatnya sesi tanya jawab. Bos Hao, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan konferensi pers hari ini. Saya menolak untuk menjawab. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Tuan, apa hubungan Anda dengan grup Tianqi? Ada masalah pribadi? Jujur saja, saya adalah karyawan lama yang diusir oleh Zhao Ziki. Yang diusir oleh Zhao Ziki. Ziwan, kamu tidak diundang di sini. Tolong pergi. Bos Zhao, sudah ingin mengusir saya sejak awal? Takut saya membongkar aksi kotor Anda? Saya Zhao Ziki, tidak takut dengan fitnahan. Takut saya membongkar? Setelah saya selesai bicara, Anda akan tahu apakah yang saya katakan. Ada hubungannya atau tidak? Tuan, bisakah Anda menceritakan detail kejadiannya? Jujur saja, saya datang hari ini. Untuk Merbek, talking kami nafikan Zhao Ziqi. Agar semua orang bisa melihat betapa menjijikkan dan buruknya hati dia. Nama saya Ma Jiwan, dulu adalah manajer proyek grup Tianqi. Selama ini, saya selalu bekerja keras. Tidak berlebihan jika dikatakan, keberhasilan grup Tianqi saat ini tidak lepas dari kontribusi saya, Emma Ziwan. Sekarang, melihat perusahaan semakin besar, saya juga senang. Aku pikir, setelah bertahun-tahun berusaha keras, akhirnya bisa menuai hasilnya. Tapi wanita ini, Zhao Ziki, tidak tahu berterima kasih, tega mengkhianati, tega membunuh kuda setelah dipakai. Hanya demi mengangkat seorang pria tampan tak berguna. Dia mengusir karyawan senior yang sudah berjasa seperti aku. Menurut kalian, ini adil? Tidak adil. Benar-benar tak kenal maka tak sayang, wanita cantik seperti ini. Ternyata memiliki hati yang kejam seperti ular. Ziwan, kau benar-benar ngawur. Jelas-jelas kau yang berkolusi dengan grup Elvedo. Aku bahkan belum menuntut pertanggungjawaban pidana MU. Kau malah balik menuduh, tak tahu malu. APA, aku berkolusi dengan grup Elvedo? Bos Zhao, bicara harus ada buktinya loh. Kemarin di kantorku, kau sendiri yang mengaku. Kau berkolusi dengan grup Elvedo. Sekarang malah minta bukti padaku? Hahaha, lucu sekali. Ayo semuanya. Mari kita nilai, apa yang baru saja dia katakan. Percayakah kalian? Tidak. Mari kita pertimbangkan. Jika kalian yang mengkhianati perusahaan, apakah akan mengaku sendiri? Tidak. Jadi, apakah aku yang bodoh? Atau dia Zhao Ziki? Yang menganggap kita semua bodoh? Benar kan? Tapi yang paling menyedihkan adalah saudaraku Haunan.
karena dia yang pertama kali menemukan. Zhao Ziki memelihara pria tampan. Hanya karena menasehatinya, lihatlah. Dia dipukuli sampai seperti apa. Lihat, ini diagnosa rumah sakit untukku. Tulang kering remuk. Terlalu kejam, benar-benar tak ada hukum. Wanita berani kejam seperti ini masih berani mengadakan konferensi pers? Turunlah. Ma Ziwan, kau terus bilang. Aku mengangkat pria tampan. Menyuruh orang memukuli Xiang Haonan. Mana buktinya? Tolong tunjukkan buktinya. Aku ada yang mau bilang. Aku bisa buktikan, Ma Ziwan berkata benar. Liu Haitao. Kau bilang apa? Apa yang kukatakan, Bos Zhao? Bukan. Zhao Ziaichi. Apa kau sama sekali tidak sadar? Awalnya posisi wakil direktur ini kan mau diberikan ke pria tampan itu, hanya saja. Karena tekanan perusahaan, posisi ini akhirnya diberikan padaku. Zhao Ziaichi. Aku Liu Haitao. Tidak mau menerima makanan yang diberikan dengan cara merendahkan. Tidak mau menjadi anjingmu Zhao Ziki. Bagus katanya. Wanita seperti Zhao Ziqi sama sekali tidak layak untuk diperjuangkan. Tinggalkan grup Tianqi. Grup You siap menyambutmu kapan saja. Aku umumkan, mulai hari ini, memutuskan semua hubungan dengan grup Tianqi. Semua kerja sama. Bukankah kamu juga ada yang ingin dikatakan? Ketakin sekarang. Aku dan Zhao Ziqi sama-sama diadopsi oleh kakek, salah satu dari 9 anak. Aku sangat mengenal sifatnya. Dari kecil dia sering menindas orang lain. Sering memukulku. Masa kecil tidak usah dibicarakan lagi. Bicara yang baru-baru ini saja. Kakek sakit parah, butuh uang banyak, sangat mendesak. Aku berkali-kali mencarinya. Tapi dia tidak mau meminjamkan uang saja sudah, dia juga memakiku, dia menyuruhku pergi. Dia juga bilang aku sampah. Zhao Ziki, kamu benar-benar sampah masyarakat, pecundang. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu, tidak layak hidup. Cepat mati saja, sebagai sesama wanita, aku malu untukmu. Orang seperti kamu, cepat mati saja. Jangan dengarkan mereka. Aku tidak melakukan itu. Zhao, bekerja dengan orang sepertimu. Aku merasa jijik. Meng Yao, kamu. Bos Xiao Taidak APA. Kalian berapa orang? Hari ini tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab. Anak ini, pria muda yang dipelihara Zhao Ziki. Dia ini. Kamu cari masalah ya? Kamu hanya pria liar. Sekarang era hukum, percaya tidak aku akan membongkarmu. Lihat tidak, betapa sombongnya pria muda ini. Cepat rekam kejahatannya, biar dia mendekam di penjara. Cepat rekam dia. Benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Ayo, nyalakan proyektor, tunjukkan sesuatu yang bagus pada semua orang. Aku sudah menempatkan Xiang Haonan di dekat Zhao Ziki. Percayalah, tidak lama lagi kita bisa mendapatkan foto itu. Kerja bagus. Lebih baik sebelum grup Tianqi mendapatkan pendanaan. Publikasikan fotonya. Aku ingin grup Tianqi menjadi bahan tertawaan. Bosan. Kamu janji akan memberikan uang kepada kami berdua, kan? Tenang, tidak akan kurang. Baiklah. Ternyata sampah sejati adalah kalian berdua. Menopo Parason kami, orang seperti kalian. Harusnya mati. Aku sudah lihat di video itu. Adalah Bosan, pemilik Green Bank Group. Sun Dachang, ternyata Green Bean Group. Untuk menekan pesaing, sampai menggunakan cara yang begitu kotor. Diam semua. Sebelum menghakimi, tanya diri kalian sendiri, pantas tidak? Kalian semua yang ada di sini berutang maaf kepada kakak Kiki. Sujud semua. Besar sekali mulutmu. Yang tadi hanya membuktikan Ma Ziwan lebih licik. Lebih tidak tahu malu, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa Zhao Ziki menggembong pria muda dan tidak tahu terima kasih, serta mengkhianati setelah berhasil. Yoshua juga benar. Ma Ziwan bukan orang baik. Zhao Ziki juga bukan. Kakak Kiki adalah kakak yang kuhormati. Hanya itu saja. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Aku tidak perlu membuktikan, dan bahkan jika ada apa-apa dengannya. Bahkan jika aku menikahinya, tidak perlu melaporkan padamu. Kamu sedang menyerangku secara pribadi. Banyak bicara lagi, percaya tidak aku berani membunuhmu?
Kamu bilang kakak Kiki pernah menindasmu. Kamu bilang kamu meminjam uang dari kakak Kiki. Untuk mengobati kakekmu, kamu juga bilang. Kakak Kiki adalah orang yang tidak tahu terima kasih dan mengkhianati setelah berhasil. Aku. Aku apa? Aku. Tidak mau mengaku, aku hancurkan kamu. Aku mengaku, itu aku. Pergi. Selain mengancam orang, kamu bisa apa lagi? Berani menyela lagi. Sok penting sekali. Pria muda, kamu tamat. Seluruh Tianqi Group tamat. Akan kubunuh kamu, semua orang di sini harus mati. Cepat telepon, panggil sebanyak mungkin. Aku tunggu kamu datang membunuhku. Yoshua, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sekarang baru tahu memanggil Yoshua. Sekarang baru tahu minta maaf. Bukannya kamu sangat sombong? Bukannya kamu suka memperlihatkan wajah masam padaku? Bukannya bilang aku nggak pantas buat kamu? Coba tunjukkan lagi kesombonganmu, ayo. Yetian, kamu gila ya? Yoshao bisa kamu pukul? Aku dipukul. Sipat bantu aku balas dendam. Siapa yang pukul? Langsung datang ke depanku, sujud minta maaf. Aku yang pukul. Semua tanggung jawab aku tanggung. Kamu yang pukul? Bukan dia, tapi si tampan di belakangnya ini. Bocah, kamu pukul anakku? SI Tampan. Tadi kan kamu jagoan, sekarang kok ciut? Shen Mengyao, kamu diam. Zhao Ziki, aku sudah resign. Kamu gak berhak ngatur aku. Kakak, urusan kecil kayak gini biar aku yang urus. Keluarga Yo yang gila itu. Aku yang pukul, kenapa? Bocah, kamu hebat. Jangan mendekat. Apa kamu pikir aku YMOU bisa diinjak-injak begitu saja? Tahukah kamu, keluarga Yo di mataku cuma seperti semut. Gampang banget dihancurkan. Baka. Aku akui kamu jago bertarung, tapi kamu cuma sendirian. Berani melawan seluruh keluarga Yo? Keluarga Yo kecil, kalian itu apa? Bocah, hari ini aku akan tunjukkan. Apa akibatnya melawan keluarga Yo? Liu Dongqiang, kamu mau apa? Oh, maksudku, dari mana anak ini berani pamer di sini? Ternyata keluargamu Liu yang jadi bakinya. Apa katamu? Keluarga Liu Dongqiang. Atas perintah Pangeran Huaiyang, menyerahkan pesanan miliaran untuk grup Tianqi. Liu Weiwei, atas perintah Pangeran Huaiyang, menandatangani kontrak miliaran dengan grup Tianqi. Xiang Jiacheng, atas perintah Pangeran Huaiyang, menandatangani kerja sama miliaran dengan grup Tianqi. Pangeran Huaiyang, Zhang Wei, menandatangani pesanan triliunan dengan grup Tianqi. Pangeran Huaiyang ingin menyenangkan Xiao Tian. Makanya ngasih pesanan sebesar ini. Gak heran Xiao Tian tenang-tenang aja. Dia sudah tahu Pangeran Huaiyang akan datang. Tapi aku nempeleng dia. Pangeran Huaiyang, Liu Dongqiang. Tianyun, kalian semua gila ya? Zhou Qinfeng. Bisa bicara sebentar? Kamu sudah bosan hidup ya? Pangeran Huaiyang, APA salahku? Apakah keluarga Yo sudah menyinggungmu? Apa artinya keluarga Yo? Kamu tahu tidak, kalau menghina Raja Naga akan berakhir seperti apa? Raja Naga. Apakah dia? Apa yang harus dilakukan, tidak perlu kuberitahu lagi. Cepat pulang. Ibu, kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Memukulmu masih ringan. Jangan pukul lagi, aku tahu salah. Salah? Kecelakaan, salah di mana? Aku juga tidak tahu salah di mana. Xiao Xiao. Kamu pikir aku YMOU bisa diinjak-injak? Tahukah kamu, keluarga Yo di mataku YMOU hanya seperti semut. Bisa dihancurkan dengan mudah. Sudah selesai memukul? Bolehkah aku bicara? Kalian semua berhutang maaf pada kakak Kiki. Sekarang bisa berlutut?
Kamu tidak ada yang ingin dikatakan? Aku mengaku, dia bilang, dia akan melunasi hutang judiku. Untuk memfitnah kakak Chi. Itu dia. Bos Hao, aku salah. Maafkan aku punya orang tua dan anak. Aku masih harus menghidupi seluruh keluarga. Bos Hao. Bukannya kamu bilang tidak mau menerima belas kasihan? Tidak mau jadi anjingku, Hao Ziki? Aku tiba-tiba merasa jadi anjingmu. Juga tidak buruk. Ok gak. Kamu sudah bulat tekad meninggalkan grup Tianqi. Aku tidak akan menahanmu. Bos Zhao, Semoga masa depanmu cerah. Bos Zhao, aku juga ingin jadi anjingmu. Raja Naga, apakah Anda puas dengan pengaturanku hari ini? Suasana cukup besar, patut dipuji. Raja Naga, Grup Elvido. Perusahaan seperti ini harus segera lenyap. Aku akan segera beritahu para pemilik keluarga besar untuk memblokir total. Grup Elvido. Raja Naga. Ini adalah kartu hitam eksklusif dari grup Waishang. Hanya ada Sandi seluruh negeri, harap diterima. Investigasi gempa bumi 3 tahun lalu sudah dilakukan? Lapor Raja Naga, sudah ada petunjuk. Aku sengaja menyelidiki grup Yongfei. Menemukan seorang ahli peledak, menurut pengakuannya. Gempa itu adalah ulah mereka. Grup Yongfei. Sungguh mencari mati. Siapa bos di belakang mereka? Keluarga yang dari Huaidong. Bisnis utamanya adalah daur ulang sampah. TAPI. Tapi apa? Kekuasaanku tersebar di Huaiyang, Huaidong. Aku tidak bisa ikut campur. Tidak apa. Aku punya solusinya. Di mana keluarga yang? Menurut informasi terpercaya, dia ada di Provinsi Tianfu. Kakek keluarga yang ulang tahun ke-70 bulan depan. Dia khusus pergi untuk mempersiapkan hadiah ulang tahun. Bulan depan, aku akan memberikan hadiah spesial sendiri. Keluarga yang berani menerimanya? Kemarahan Raja Naga, Huaidong mungkin akan mengalami gempa. Zhao Ziki, bukankah dia hanya dekat dengan Raja Huiyang? Berlagak susi. Bukankah dia hanya memelihara gigolo dan mencari ayah angkat? Aku merendahkanmu. Ayah, aku ingin menikah dengan keluarga yang sekarang, segera. Zhao Ziki. Dan juga Yetian si gigolo itu. Aku akan membuat kalian berlutut di hadapanku seperti anjing. Menjilat jari kakiku. Xiao Tian, maaf. Kakak ingin memberiku kompensasi? Bagaimana kakak ingin memberiku kompensasi? Terserah kakak. Atau aku melanggar prinsipku untukmu? Melanggar prinsip apa? Aku bisa melakukan apa saja. Benarkah? Kalau begitu, kita cari tempat tidur besar dan main game semalaman. Aku ingin seperti itu denganmu, tapi kamu hanya ingin main game. Game yang aku maksud adalah yang seperti perang. Dengan suara tembakan. Jahat sekali, siapa yang mau main game seperti itu denganmu? Benar-benar tidak mau? Bicarakan di rumah, hari ini Raja Huaiyang. Pesanan triliunan dari beberapa keluarga besar. Apakah ada hubungannya denganmu? Aku adalah Raja Naga. Dia takut padaku, jadi mengirimkan pesanan triliunan. Aku lihat kamu berubah, jadi banyak bicara dan suka mengarang cerita. Bukannya dulu kamu bilang sedang bertapa di gunung? Kok sekarang jadi Raja Naga? Lagi pula, Raja Naga itu biasanya bertapa di laut. Bukankah penglai immortal juga di laut? Coba ceritakan, selama ini kamu belajar ilmu apa saja? Banyak juga. Siapa yang mau main game denganku? Aku bisa bikin dia sakit selama 10 bulan. Jangan bercanda, katakan yang sebenarnya. Suatu kali, Raja Huaiyang jatuh ke laut. Lalu aku menyelamatkannya, ini balas budi. Kukira kamu menyembuhkan kemandulannya. Iya, seharusnya aku pakai alasan itu. Kakak kedua kamu mencari kamu kemana-mana. Bagaimana kalau malam ini kamu pilih dia? Aku akan cari kakak kedua. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Apa yang aku mau lakukan, belum jelas?
Wang Wenxiang, berapa uang yang kamu mau? Aku berikan. Yuan, apa aku kekurangan uang? Kamu menghina aku? Aku hanya ingin melepaskan energi berlebihku. Jangan teriak. Teriak sampai serak pun tak ada yang akan menolongmu. Berani kamu menggigitku? Dasar jalan. Hari ini, kakak akan mengajarimu jadi wanita penurut. Kok kamu datang? Kalau ada pesan terakhir, cepat katakan. Kilya. Masalah kemarin belum selesai. Sekarang berani menculik kakakku? Sekarang aku akan tunjukkan bagaimana kamu mati. Kakak, kamu baik-baik saja? Xiao Tian, aku tidak enak badan. Kakak, aku ambilkan air. Xiao Tian, jangan pergi. Xiao Tian, kok kamu di sini? Kakak, kamu tidak ingat? Aku. Aku diganggu oleh bajingan itu. Kakak, Jangan sentuh aku kotor. kakak, untung aku datang tepat waktu, dia belum melakukan apa-apa. Kalau tidak percaya, coba periksa. Xiao Tian, jangan menggeberku lagi. Kakak, aku serius. Xiao Tian, tak kusangka kau sudah tumbuh besar. Dulu, aku selalu merasa bahwa aku dan kakak sulung adalah tulang punggung keluarga ini. Apapun yang terjadi, kami berdua yang akan menanggungnya. Tapi sekarang, tak kusangka. Kau bisa melakukan lebih banyak dariku, Xiao Tian. Kami 7 bersaudara sangat beruntung. Bisa bertemu denganmu dan kakek. Xiao Tian, pernah terpikir olehku. Mungkin jika salah satu dari kami menikahimu, keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Tapi sekarang pikiranku berubah. Jika kami semua menikahimu, mungkin itu bukan hal yang mustahil. Kakak, jangan bicara seperti itu. Aku takut tidak bisa menahan diri. Dasar nakal, kalau tidak bisa menahan, ya jangan ditahan. Sejak kecil aku sudah tahu niat nakalmu, bukan hanya aku. Kakak-kakak yang lain juga tahu. Kami bahkan pernah membicarakanmu. Membicarakanku? Iya, sebenarnya banyak kakak yang menyukaimu. 3 tahun lalu, aku juga ingin mengajakmu minum, tapi kakak sulung duluan. Kalau tidak, aku yang akan memilihmu. Kalau berani, silakan datang.